saya teringat satu syair. Nabiyun azimun khuluqul ladzi lahu azzamar rahmanu fi sayyidil qutbi. Nabiyun, seorang nabi, azimun, yang sangat mulia, khulquhu, yang akhlaknya itu al-khuluqul ladzi, yaitu akhlak yang lahu, milik beliau itu azzamar rahmanu, sangat dimuliakan oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fi sayyidil qutbi, di Al-Qur'an yang menjadi pusat dari segala kitab yang ada di dunia ini. Ini bait syair yang sangat luar biasa, digubah oleh seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan tertulis dalam kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad. Luar biasa. Ini syair ada rahasianya, karena saya pernah di Madinah, jadi saya tahu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi haji, pergi umroh, kemudian ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, maka perhatikan sekeliling dari makam Nabi Muhammad SAW. Perlu juga. Itu kan ada gambaran kita ya. Dan ini kan Maulid Nabi. Kita perlu menggambarkan bagaimana situasi Madinah, terutama di Muwajahah. Muwajahah adalah tempat kita ziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun kita jauh, kita berada di tanah air, tapi kalau hati kita ada di Madinah, insya Allah salawat semua ini langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan terutama kalau kita hadir, hati kita hudurul qalb, hadir, kita bayangkan terus, kita berjumpa dengan Nabi kita dekat dengan beliau. Begitu caranya ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Di sana ada ruang yang berjeruji, warnanya keemas-emasan, ya, jeruji, ada warna hijau, ada warna keemas-emasan, ada sedikit hitam-hitam juga, gitu. Itu adalah tempat makam pekuburan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ikhwan, tatkala kita menghadap kepada beliau, maka di atas itu, di atas makam Nabi, di atas jeruji-jeruji itu, ya, ada beberapa tulisan-tulisan. Ada juga ayat-ayat Al-Quran. Tapi di sekian banyak dari tulisan itu ada satu syair yang digubah oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tulisannya, Nabiyun azimun khuluqul ladzi lahu azzamar rahmanu fi sayyidil qutbi. Itu yang tertulis di atas. Luar biasa ya. Karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Walaupun beliau berada di Tarim, berada di Hadramut, tapi tulisannya ini ada di makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ini orang biasa atau orang luar biasa, orang biasa atau wali minal aulia, sampai tulisannya diabadikan di atas makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ini seorang sangat luar biasa. Mana karya-karya syair
syair-syair yang lain yang diadopsi sampai ditempelkan di atas makom Nabi. Jarang yang ada, kecuali orang-orang khusus. Dulu di zaman pemerintahan Khilafah Utsmaniyah At-Turki atau Ottoman di wilayah mana? Turki. Saat itu Khilafah Utsmaniyah ini menguasai dunia. Riwayatnya begitu. Karena menguasai dunia, maka Khilafah Utsmaniyah itu bisa melakukan apa-apa yang terbaik, terutama untuk Islam. Salah satu dari Sultan Turki atau dari Sultan Utsmaniyah mendapati syair bait tadi itu. Kemudian beliau meminta agar ini bait yang sangat luar biasa diabadikan dan ditempelkan di atas makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ratusan tahun yang lalu ada ya ikhwan tulisan tersebut. Tidak ada ulama satupun yang ingkar. Tidak ada. Berarti apa? Ini diterima biqabulil ummah. Jadi kalau ada orang sekarang menolak keberadaan beliau misalnya dibandingkan ulama seluruh dunia ratusan tahun, kita mau ikut siapa? Ulama-ulama seluruh dunia atau orang-orang zaman sekarang? Karena kita hidup di zaman digital, di zaman media sosial yang kadang-kadang mendengarkan satu nama disebut, wah itu dikomentari dengan yang naudzubillah mengerikan. Kita menyebut nama seorang wali dari kalangan masyayikh, dari kalangan kiaiat. Lalu zaman sekarang niat kita tabarrukan ini, tapi masyarakat awam tiba-tiba memberikan komentar-komentar yang entah itu hoax, entah itu khurafat, ya, entah itu pembodohan publik. Ini zamannya sekarang. Bahkan juga sekelas Al-Habib Abdul Al-Haddad pun tidak lepas dari caci maki. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi. Ayo kita rujuk mengikuti ulama-ulama, minimal ulama yang dikenal oleh masyarakat, ya. Minimal ini 25 tahun yang lampau lah minimal. Itu yang kita pegang. Kalau yang mengikuti sekarang-sekarang ini di mana-mana banyak yang rusak. Naudzubillah min dzalik. Kecuali yang berpegang teguh dengan ulama-ulama yang lebih dahulu, minimal berpegang teguh dengan pendapat-pendapat, fatwa-fatwa, keyakinan, akidah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, minimal 25 tahun yang lampau itu kita pegangi. Siapa saja ulama-ulama zaman tersebut, insya Allah masih aman, masih selamat. Tapi kalau zaman sekarang salah langkah, ikut yang ada di medsos itu tidak tentu benar. Ikut mengenal satu nama, dua nama yang baru muncul juga kadang-kadang kita takut, kecuali mereka guru-guru kita, ulama-ulama kita, walaupun ada sekarang, namun jalurnya adalah jalur ulama zaman dahulu kala. Paling tidak saya katakan kita menengok ulama-ulama yang hidup baik dari kalangan para kiai habaib berapa tahun? 25 tahun yang lampau. Insya Allah kita akan lebih selamat mengikuti mereka, karena zaman tersebut masih belum banyak fitnah-fitnah akhir zaman.